pause dulu ya. Sebelumnya, subscribe YouTube channel Sajian Sedap dan tekan tombol notifikasi untuk video masak terbaru lainnya. Kalau kamu suka video ini, langsung like, komen, dan share ke sosial media kalian semua ya. Yuk lanjut nonton videonya. Hai Sase Lovers, hari ini Sajian Sedap mau buat nastar yang lembut dan langsung meleleh pas digigit. Dibuat dengan resep ini, dijamin nastarnya bakal enak, lembut, dan anti gagal deh. Siapkan bahan-bahannya ya. Ayo buat nastar sekarang.
Sase Lover, jumpa lagi dengan saya Fatma Bahalwan dari Natural Cooking Club. Kali ini saya akan membuat nastar yang enak banget, lumer di mulut, lembut tapi tetap renyah, yang selalu ada di setiap hari raya. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan adalah, bahan-bahannya adalah saya campur 125 gram butter dengan 125 gram margarin, lalu ada 50 gram gula halus, kuning telur 2 butir, kemudian ada 350 gram tepung terigu protein sedang, 2 sendok makan susu bubuk full cream Indomilk. Kemudian saya siapkan juga selai nastar khusus ya, ini yang sudah saya bulat-bulatkan dengan berat 2 gram setiap bulatannya. Campur butter atau mentega ya dengan margarin dan juga gula halus. Kita kocok sampai tercampur rata. Jadi pada dasarnya pada pembuatan kulit nastar bisa digunakan 100% margarin atau 100% butter atau campuran keduanya seperti yang saya kerjakan seperti ini. Hasilnya sama-sama bagus, tinggal melting point-nya saja yang berbeda dan yang pasti juga harga jualnya beda ya. Nah, dikocok asal tercampur rata saja, lalu kita masukkan kuning telur. Ini 2 butir, lalu kita kocok rata. Kemudian kita matikan mixer. Kita masukkan susu bubuk, kita aduk rata, lalu dimasukkan juga tepung terigu. Nah, Sase Lover, untuk mendapatkan nastar yang mengkilap atau kinclong gitu, itu kita harus sabar ya dan rajin banget. Karena untuk mendapatkan tampilan yang seperti emas gitu ya, butiran-butiran emas, sebentar lagi ada hari raya Imlek segala tuh, nastar yang seperti emas itu laku banget. Kita polesnya pada saat nastar sudah matang gitu. Jadi proses mekarnya nastar tuh sudah selesai. Matang semuanya, baru dipoles halus ke seluruh keliling nastarnya. Kemudian nanti dipanggangnya sebentar saja, bisa digunakan api atas, suhu rendah 130 derajat gitu aja sudah cukup. Sekedar mematangkan saja, sehingga nastarnya sudah tidak retak lagi dan tampilannya bisa mengkilap. Bisa digunakan polesan dari kuning telur saja, digunakan mungkin kuning telur dari telur organik itu lebih bagus karena warnanya lebih orange gitu. Atau bisa digunakan campuran kuning telur dengan sedikit minyak dan sedikit susu kental manis, itu bisa juga diaduk kemudian didapat polesan model baru gitu, campuran yang lebih ekonomis dibandingkan yang kuning telur saja. Sebagian orang juga suka mencampur kuning telur dengan madu gitu. Nah, kalau sudah ada campuran seperti tadi susu kental manis atau madu, panggangnya harus dijagain banget karena kandungan gula yang ada di campuran tadi itu membuat nastar mudah gosong. Nah, ini adonannya sudah siap. Saya biasa menimbang kulit supaya ukuran nastar kita seragam. Beratnya tuh 8 gram gitu. Kalau mau sedikit lebih besar bisa dipakai 10 gram. Tapi sekarang ada juga yang nastar besar-besar ukurannya ya. Jadi bisa dipakai ukuran sampai 20 gram juga nggak apa-apa. Nastar yang ukurannya besar biasanya kemasannya bukan lagi di toples kue kering, tapi dipakai kemasan emas yang kotak-kotak gitu ya, satu-satu gitu seperti coklat pralin. Kita siap untuk membentuk ya. Kita timbang dulu. Ini kita ambil adonan lalu ditimbang. Untuk kulitnya dipakai 8 gram saja sudah cukup. Nah, menimbang ini penting ya Sase Lover supaya nanti pas menyusun di
toples itu nggak kesulitan, ukurannya sama semua. Ini caranya kita buat yang nastar bulat. Kita bulatkan dulu, kemudian dipipihkan, lalu ambil satu bulatan nanas, kemudian kita bentuk bulat lagi. Usahakan bulatannya halus mulus, tidak ada retakan ya, supaya nanti di oven juga dia tidak mudah retak. Ini kalau ada retakan kita rapat-rapatkan dulu. Nah, dari bentuk yang bulat-bulat ini nantinya kita bisa bentuk menjadi karakter misalnya, atau nastar gulung dan bentuk lainnya. Bahkan di alat seperti ini ya, ini beli di pasar banyak, harganya murah, paling 10.000. Terus kita gerakan gini aja, digulung-gulung, dia menjadi bermotif kayak gitu. Lucu ya? Ini mudah saja gitu. Kalau nggak punya alat kayak gini bisa dipakai sisirnya, tapi yang bersih lah ya, yang belum pernah dipakai sisir baru. Nah, Sassy Lover, dari bentuk nastar yang bulat sebetulnya kita bisa juga buat bentuk-bentuk lainnya ya, seperti nastar gulung atau bentuk kelinci gitu, atau bentuk apalagi ya, kita lihat aja yuk. Taruh dilonjongkan gitu, terus kita taruhnya di sini, agak ditekan ya supaya motif geriginya terembos. Nah, terus kita ambil isinya juga harus dibentuk lonjong juga, jadi kayak gini, letakkan di sini, terus kita gulung ya. Nah, ini kan masih retak-retak, tinggal kita rapikan saja sambil dibentuk supaya dia rapi. Ini yang retak kita taruh di bawah. Nah, ini nastar gulung yang nanasnya kelihatan. Kalau tadi kan nanasnya tertutup ya, ini nanasnya kelihatan. Lagi kulitnya. Sassy Lover, sekarang saya buat yang model kelinci ya, lucu deh. Kita perlukan adalah wijen hitam, kayak gini nih, wijen hitam. Terus yang sudah dibulatkan kita bikin sedikit lancip kayak gitu ya. Lalu kita gunting tidak putus di dua sisi. 1, 2 gitu ya. Terus kita beri matanya dari wijen hitam. 1 lagi. Nah, Sassy Lover, ada lagi dari yang bulat kita buat menjadi nastar daun. Perhatikan baik-baik ya. Sama, kita buat agak lancip dulu. Terus gunakan tusuk gigi, kita tekan untuk membuat urat daun. Nah, kemudian kita bentuk agak lancip. Bisa juga digunakan jepitan atau crimper ya untuk membuat urat-urat daunnya, tapi dengan tusuk gigi seperti ini lebih praktis. Terus kita buat sedikit lebih lancip. Sassy Lover, ini sudah siap nastarnya untuk dipanggang di dalam oven yang sudah panas pada suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 40 menit. Nah, jangan lupa perhatikan oven masing-masing karena setiap oven biasanya membutuhkan waktu yang beda-beda. Ada yang 30 menit sudah cukup, ada yang 35, tapi rata-rata 45 menit sudah cukup. Nanti kalau sudah matang, kita keluarkan dari oven baru dipoles supaya tampilannya cantik. Nah, Sassy Lover, ini sudah matang. Sekarang tinggal saya poles menggunakan ini kuning telur saja. Jadi dia sudah dingin ya.
tinggal dipoles. Digunakan kuas yang lemes gitu ya, jadi bulu-bulunya tuh mudah. Nah, dipoles boleh 1 kali atau double 2 kali juga boleh ya, supaya lebih mengkilap lagi. Kalau sudah dipoles semuanya, tinggal dipanggang lagi kira-kira 10 menit. Kalau memanggang ini double, suhunya dipakai cukup 130 derajat saja juga sudah cukup ya, kira-kira 5-10 menit lah, sekedar mematangkan kuning telurnya saja. Nah, selain kuning telur saja, seperti tadi saya katakan, bisa juga digunakan campuran telur, minyak, dan susu kental manis. Kemudian juga bisa dicampur madu gitu ya, selera saja ya. Sebetulnya dalam rangka menghasilkan polesan yang mengkilap. Tapi dari semua bahan-bahan yang sering dipakai, saya paling cocok menggunakan kuning telur saja. Nastar yang kuning mengkilap menjadi kebanggaan setiap orang yang membuatnya. Ini sudah cantik mengkilap sekali ya, kuningnya sudah keemasan. Katanya sih ini seperti hadiah, sebenarnya pengen ngasih hadiah emas bongkahan, tapi diibaratkan nastar yang kuning mengkilap seperti ini. Dimatangkan sebentar saja supaya warna kuningnya tetap terjaga. Nah, ini nastarnya sudah matang, cantik dan mengkilap ya. Jangan lupa praktekkan nanti di rumah ya. Sampai jumpa di resep lainnya. Dapur Lindawati. Kali ini kita akan membuat nastar klasik. Kita lihat yuk bahan-bahannya. Oke, sekarang kita akan buat caranya ya. Kita mulai aja. Ini di sini aku pakai butternya, kita campur dengan margarin, Beb. Kita campur aja. Kamu boleh menggunakan mixer ataupun kamu mau menggunakan whisk aja juga boleh, tapi jangan terlalu lama mengocoknya ya. Ini kalau kamu menggunakan whisk, biasanya aku cuma kocok selama 1 menit. Aku pakai hand whisk aja. Ini aku campur. Kalau di mixer juga jangan lama-lama ya, supaya dia nggak overmix dan membuat nastarnya jadi melebar. Seperti ini aja kita aduk dia hingga tercampur rata ya antara margarin dan butternya. Nah, kemudian kita hancurkan kuning telur yang udah direbus. Boleh kita hancurkan dulu hingga halus ya dia. Oke, kita hancurkan dulu, baru akan kita campurkan ke dalam butternya. Ini nastar klasik ya. Lalu lagi. Nah, lalu kita masukkan gula halusnya. Oke, pastikan kamu jangan terlalu mengaduknya kelamaan ya, seperti ini aja. Nah, setelah seperti ini akan kita masukkan susu bubuk, keju parmesan, dan jangan lupa vanilinya ya. Ini aku pakai vanili cair. Lalu ini aku menggunakan tepung terigu yang udah dikukus ya.
pastikan harus diayak ya Beb ya, supaya ini nggak menghasilkan seperti ini ya. Biasanya karena kalau dikukus dia berbulir-bulir ya. Oke, ini sudah semua ya kita saring. Ini tinggal kita campur aja. Oke, kita boleh pakai tangan aja. Atau kalau kamu mau pakai sendok besar atau spatula juga boleh. Ini lembut aja, nggak usah pakai tenaga dalam. Oke, ini kita aduk hingga merata. Oke, ini tadi aku menggunakan tepung terigu yang dikukus. Jadi kalau kamu mau lebih awet, kamu boleh dikukus atau disangrai. Tapi aku memilih dikukus karena aku ingin menghasilkan nastar yang kokoh. Tapi pas digigit itu dia lumer di mulut. Nah, ini sudah seperti ini, Beb. Kita tinggal bentuk ya. Nah, ini biasanya aku timbang untuk ukuran nanasnya itu kurang lebih 3 gram dan untuk ukuran kulitnya ini kurang lebih 8 hingga 9 gram ya. Tapi juga di dalam adonannya aku menggunakan keju parmesan ya. Nah, ini aku siapkan loyang yang sudah dialasi dengan baking paper ya, supaya lebih memudahkan nanti kita melepasnya dari loyang. Oke, ini sudah aku panggang selama kurang lebih 10 menit ya. Ini udah kita keluarkan. Baru aku akan oles menggunakan kuning telur. Dan ini 2 kuning telur dan 1 sendok minyak sayur ya. Kita aduk rata dulu. Baru kita akan olesi nastarnya ya. Nah, ini kita pastikan seluruh permukaannya ya. Memang kalau dalam proses nastar ini yang paling lama adalah ngolesin kuning telurnya. Jadi seperti ini. Oke, ini harus merata semuanya. Cukup sekali gini. Nanti setelah dia mengering akan kita ulangi lagi 2 kali olesan ya. Ini semuanya kita pastikan. Ini setelah kita olesi semua 1 kali, kalau kita mau hasilnya lebih maksimal, kita ulangi lagi ke step yang pertama. Jadi jangan langsung 2 kali pada saat pertama, itu nanti terlalu tebal. Jadi ini kita biarkan kering sebentar, lalu kita olesi lagi untuk olesan keduanya. Nah, ini setelah kita olesi semua, baru akan kita panggang lagi ya. Jadi kan tadi kita sudah 10 menit, berarti sisa 40 menit lagi kita panggang. Oke, sisa lover, ini nastarnya udah jadi, nggak retak dan mengkilat, ya. Nah, nastar kita udah jadi. Jangan lupa kamu sisa lover praktekin di rumah